Seorang pilot maskapai asing menyelundupkan hampir 26 kg ekstasi. MK memutuskan anggaran program MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN tahun 2028. Panda raksasa betina bernama Ding Ding merayakan ulang tahun ke-9 di Rusia. Halo, selamat petang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Jumat 31 Juli 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishakat. Informasi pertama pemirsa, Tim 9 Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tersangka berinisial NH langsung ditahan demi kepentingan penyidikan. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan NH sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Penetapan dilakukan setelah penyidik menilai telah terpenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup. Hingga Kamis malam 30 Juli 2026, penyidik telah memeriksa 24 saksi. Dalam pemeriksaan terbaru, 7 saksi kembali dimintai keterangan terdiri dari 3 pihak swasta dan 4 penyidik kepolisian. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menerangkan penyidik terus mendalami keterlibatan sejumlah perusahaan yang diduga berkaitan dengan penanganan perkara tersebut. Bisa jadi ke depan apabila 3 kasus yang kita tetapkan itu sudah terasopsi di sepertiga terakhir, bisa jadi dengan untuk kepentingan hukum, karena mengingat perkembangan 3 perkara itu sudah masuk di perkara 303, kita nanti akan mengambil sikap. Ya, tentunya menunggu perkembangan hasil penyidikan di perkara 03 ini. Untuk kepentingan penyidikan, NH langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Dengan penetapan tersangka baru ini, penyidik menegaskan pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang masih terus berlanjut untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia dibekuk petugas Bea dan Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku diduga menyelundupkan hampir 26 kg ekstasi dan hasil tes urin menunjukkan positif mengkonsumsi 3 jenis narkotika. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyatakan mengungkapkan kasus ini merupakan hasil pengawasan ketat petugas dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui pintu masuk Indonesia. Penindakan dilakukan pada Rabu 29 Juli 2026 di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang menjelaskan tersangka MSO merupakan pilot penerbangan rute Kuala Lumpur, Jakarta. Ada pilot dari maskapai penerbangan asing menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan, ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir. Rekan-rekan. Kalau kilonya 25 kilo lebih. Jadi 26 kilo itu bruto, netonya 25 kilo lebih. Itu yang terjadi, kemudian sedang kita kembangkan kasusnya bersama teman-teman dari Bareskrim Polri. Seperti itu kurang lebih. Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan
pencegahan atau pengawasan terhadap upaya penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi sebanyak 14 bungkus. Nah, itu bisa dilihat di depan kamera bahwa hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir dengan berat neto sekitar 19 kg dan 4 gram bruto methamphetamine atau sabu-sabu. Dilakukan penegakan pada tanggal 29 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 14 bungkus ekstasi berisi sekitar 70.000 butir dengan berat hampir 26 kg serta 4 gram sabu disembunyikan di dalam tas tangan tersangka. Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Polisi Awaludin Amin menyatakan MSO ditetapkan sebagai tersangka. Hasil tes urin menunjukkan MSO positif mengkonsumsi MDMA, metafetamin, dan kokain. Temuan ini menjadi perhatian serius karena tersangka diduga baru saja menerbangkan pesawat dengan membawa penumpang. Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan MSO sebagai tersangka setelah hasil uji laboratorium memastikan barang bukti positif mengandung MDMA dan metafetamin. Jelas berdasarkan hasil pengecekan laboratorium forensik sementara 14 bungkus pil dengan berbagai label, di sini ada beberapa label, ada Louis Vuitton, ada Rolls Royce, ada Tesca dan macam-macam, itu jelas mengandung positif MDMA. Dan satu bungkus kecil juga mengandung positif metamfetamin. Yang kedua, jelas terbukti bahwa tersangka melakukan tindak pidana narkotika. Untuk itu, kepada saudara MSO, kita tetapkan menjadi tersangka. Kepada penyidik, tersangka mengaku sudah 3 kali menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Penyidik menduga MSO merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Kasubdit Penegak Hukum Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Dodi Dharma Cahyadi menerangkan pihaknya berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Malaysia. Menurutnya kasus ini tidak hanya menyangkut penyelundupan narkotika, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan penerbang. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027. Kondisi ini berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam konferensi pers di kantor BMKG Jakarta Rabu, Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menyampaikan fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga kuartal pertama tahun 2027. Dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Akibat kondisi tersebut, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal. BMKG juga memperkirakan puncak musim kemarau tahun 2026 akan terjadi pada bulan Agustus dan September. Sementara memasuki Oktober hingga November, curah hujan berintensitas tinggi mulai muncul di beberapa wilayah. Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus atau 48,84% luas daratan Indonesia, dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang dibanding kondisi normal. Memasuki bulan Oktober hingga November 2026, curah hujan kategori tinggi mulai diperkirakan muncul di beberapa wilayah. Hingga 28 Juli 2026, BMKG mencatat 4.700 titik panas terutama di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. BMKG mengingatkan kondisi tersebut menjadi indikasi awal meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang puncak musim kemarau pada Agustus dan September.
Risiko karhutla diperkirakan paling tinggi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Papua Selatan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bentrokan maut di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat mendapat perhatian dari DPP Angkatan Muda KEI Indonesia atau AMKEI. Organisasi ini mendukung pengusutan tuntas kasus sekaligus mengajak masyarakat menahan diri demi menjaga situasi tetap kondusif. Ketua Harian DPP AMKEI Abu Bakar Refra menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis 30 Juli 2026. Kedatangannya untuk menyampaikan sikap resmi organisasi mengenai bentrokan maut di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat yang terjadi Minggu 26 Juli 2026. DPP AMKEI menegaskan komitmen mendukung penegakan hukum. Organisasi juga menginstruksikan seluruh pengurus, anggota, dan keluarga besar AMKEI serta masyarakat Indonesia Timur agar menahan diri, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan aksi balas dendam. AMKEI menyatakan siap bersikap kooperatif apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pihak yang memiliki hubungan dengan organisasi. Penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada aparat kepolisian. Selain mendukung pengusutan secara profesional dan transparan, AMKEI juga meminta polisi menyelidiki dugaan ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap masyarakat Indonesia Timur. Masyarakat dihimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menghindari konten yang dapat memicu konflik. Atas arahan Ketua Umum DPP AMKEI Indonesia, John Key, kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, menginstruksikan kepada seluruh pengurus anggota keluarga besar AMKEI Indonesia serta menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia Timur untuk menahan diri, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Dua, menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta meminta peristiwa tersebut diusut secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Sebelumnya, bentrokan berawal dari keributan di lokasi pedagang nasi uduk yang kemudian meluas ke Jalan Tambak Menteng. Insiden tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Polda Metro Jaya telah menetapkan 7 tersangka, 4 orang dijerat dalam kasus perusakan gerobak pedagang. Sedangkan 3 tersangka lain dijerat dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Penyidik menyatakan pengembangan perkara masih terus dilakukan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, Koordinator Wartawan Parlemen resmi melaporkan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR pada hari ini. Laporan dilayangkan menyusul pernyataan seperti rombongan sirkus saat rapat Komisi 2 DPR. Pengurus Koordinator Wartawan Parlemen mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR untuk menyampaikan laporan terhadap anggota Komisi 2 DPR Deddy Sitorus Jumat 31 Juli 2026. Wakil Ketua Bidang Administrasi Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Syahputra menyatakan laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik anggota Dewan sekaligus agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Erwin menegaskan pihaknya tidak ingin wartawan dipandang sebelah mata oleh anggota Dewan. Koordinator Wartawan Parlemen juga menyatakan mempersilahkan Deddy menempuh jalur ke Dewan Pers apabila tidak berkenan atas sikap organisasi. Kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka. Namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf. Dan atas dasar itulah, maka hari ini kami langsung menempuh untuk melayangkan surat ke MKD untuk membuat laporan ke Bapak Deddy Yepri H. Sitorus. Jadi alhamdulillah hari ini sudah resmi, laporannya sudah kami terima. Dan tadi kami lampirkan juga, selain surat laporan, itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan sirkus di acara rapat Komisi 2 kemarin. Dan beberapa video pernyataan teman-teman TV yang ada kami lampirkan juga. Sebelumnya, Deddy Sitorus menyampaikan istilah kayak sirkus saat rapat Komisi 2 DPR pada Kamis 30 Juli 2026. Pernyataan ini menuai keberatan dari Koordinator Wartawan Parlemen. Menanggapi hal ini, Deddy menegaskan ucapannya tidak ditujukan kepada wartawan, melainkan menggambarkan suasana rapat yang dinilainya semrawut. Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN tahun 2028. Putusan ini merupakan hasil uji materi Undang-Undang APBN tahun 2026. Menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang APBN tahun 2026. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan anggaran program makan bergizi gratis tidak lagi dapat dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Mahkamah memberikan masa transisi hingga paling lambat APBN tahun 2028. Selama masa transisi, ketentuan dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026 masih tetap berlaku. Dengan putusan, pemerintah wajib menyiapkan skema pendanaan program makan bergizi gratis melalui pos anggaran tersendiri sehingga pembiayaan program tidak lagi menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Dan apabila diperlukan, masih dapat diterapkan pada penyusunan APBN tahun 2027 selama tidak mengurangi alokasi minimal 20% untuk komponen utama pendidikan. Menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025. Dalam hal ini, norma pasal 22 U17 tahun 2025 secara umum merupakan norma dalam Undang-Undang APBN 2026 yang mengatur mengenai anggaran pendidikan dalam anggaran belanja negara. Selain menetapkan besaran anggaran pendidikan, norma pasal Aqua juga menyatakan mengenai besaran presentasi anggaran pendidikan, yaitu sebesar 20% dari total anggaran belanja negara. Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan. Mahkamah menegaskan putusan ini tidak menghapus dasar hukum program makan bergizi gratis, melainkan hanya mengatur agar pembiayaannya ditetapkan secara tersendiri di luar anggaran pendidikan paling lambat mulai APBN tahun 2028. Tim Liputan Berita Nasional TV. Paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, pemirsa, Indonesia Fashion Week 2026 ini tidak hanya menjadi ajang menampilkan tren mode, namun juga menjadi panggung bagi desainer muda untuk mengangkat dan juga melestarikan kekayaan wastra Nusantara melalui karya kreatif. Peragaan busana bertajuk Ragam Kultura Jakarta digelar di Plenary Hall JCC Senayan sebagai bagian dari rangkaian Indonesia Fashion Week 2026. Sejumlah desainer muda menampilkan koleksi memadukan keindahan wastra tradisional dengan sentuhan desain modern sehingga menghasilkan karya tetap berakar pada identitas budaya Indonesia. Salah satunya fashion designer dari Disparekraf DKI Jakarta, Arjun Putra, yang mempersembahkan koleksi bertajuk Nyonya Nederland. Koleksi ini terinspirasi dari sosok Nyai Dasima dan diperagakan sejumlah figur publik sebagai bentuk dukungan terhadap karya desainer tanah air. Halo, perkenalkan saya Arjun Putra, saya fashion designer dari Disparekraf DKI Jakarta. Jadi kali ini saya ngangkat tema yang berinspirasi dari Nyai Darsimah dan koleksi ini saya namain adalah Nyonya Nederland. Dan saya ngebawa beberapa muse, yang pertama ada Ibu Giwo, terus ada Ibu Yuli, dan ada Ibu Yumi gitu. Tak hanya menampilkan keindahan busana, peragaan ini juga membawa pesan tentang begitu penting menjaga keberlanjutan budaya melalui dunia fashion. Peragawati Giwo Rubianto menilai kehadiran para tokoh perempuan dalam peragaan busana menjadi simbol dukungan bagi lahirnya generasi baru desainer Indonesia yang terus mengangkat identitas budaya melalui karyanya. Hari ini, malam ini, saya mengisi acara di mana acara Indonesian Fashion Week. Arjun sebagai desainer, anak muda yang tentunya berbakat, dan tentunya kita sebagai perempuan Indonesia perlu mensupport, mendukung kemajuan agar anak-anak muda ini tetap melestarikan budaya Nusantara, yaitu wastra Nusantara, di mana kita mengenakan walaupun di zaman pada masa lalu Nyai Dasima, tetapi kita tetap mengenakan wastra Nusantara. Jadi pada intinya adalah kita mensupport generasi muda yang akan meneruskan, melestarikan, mempertahankan, dan cinta kepada wastra Nusantara. Ik wil klappen, klappen met zeker, want iets anders lust ik niet.
Melalui ajang Indonesia Fashion Week, para desainer muda diharapkan terus berinovasi tanpa meninggalkan akar budaya bangsa, sehingga wastra Nusantara tetap lestari dan semakin dikenal sebagai identitas Indonesia di tengah perkembangan industri mode modern. Anggada Agung, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami laporkan situasi arus lalu lintas langsung dari Simpang Taman Mini Jakarta Timur, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini. Lalu lintas dari arah Pondok Gede maupun dari arah Cipayung yang akan menuju ke arah Kramat Jati dan yang akan mengarah ke Cililitan dan Pasar Rebo dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya dalam situasi lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Cililitan maupun dari arah Pasar Rebo yang akan mengarah ke Taman Mini dan yang akan mengarah ke Pondok Gede dalam situasi ramai lancar. Antrian panjang kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 150 meter, lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan kendaraan menuju ke arah Pondok Gede dalam situasi lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Pondok Gede yang akan menuju ke arah Cililitan maupun yang akan mengarah ke Pasar Rebo dalam situasi ramai cenderung tersendat sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arah Ceger maupun dari arah Cipayung yang akan mengarah ke Pondok Gede dalam situasi lancar. Arus lalu lintas dari arah Cipayung maupun Cilangkap yang akan mengarah ke Kramat Jati dan yang akan mengarah ke Cililitan dalam situasi ramai dan tersendat sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini. Dan kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari exit tol Taman Mini yang akan menuju ke arah Kampung Rambutan dalam situasi relatif lancar. Begitu juga lalu lintas dari exit tol Taman Mini yang akan mengarah ke Pasar Rebo dalam situasi ramai lancar. Arus lalu lintas dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Taman Mini maupun yang akan mengarah ke Pasar Rebo juga dalam situasi ramai lancar pada sore hari ini. Diimbau para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad massal 62.000 unit kredit pemilikan rumah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan revitalisasi stasiun kereta api ini bukan sekedar pemugaran bangunan bersejarah, melainkan bagian dari transformasi wajah Indonesia yang lebih indah dan juga lestari. Presiden juga menyebut pengembangan perkeretaapian ini akan menjadi salah satu pilar utama transportasi dan juga pariwisata nasional di masa mendatang. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah PT Kereta Api Indonesia atau KAI dalam merevitalisasi stasiun kereta api sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan sejarah nasional. Apresiasi tersebut disampaikan saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis 30 Juli 2026. Presiden menegaskan revitalisasi stasiun menjadi bagian dari transformasi Indonesia menuju negara yang lestari, indah, dan tertata. Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghadirkan lingkungan yang bersih, terawat, dan nyaman sehingga mencerminkan wajah baru Indonesia yang lebih menarik di mata masyarakat maupun wisatawan. Presiden Prabowo juga menyebut perkeretaapian akan menjadi salah satu tulang punggung transportasi dan pariwisata nasional di masa depan. Prabowo menyatakan pemerintah akan terus mendorong pengembangan transportasi berbasis listrik sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi hijau dan energi terbarukan. Kereta api adalah bagian penting dalam pariwisata, transportasi masa depan. Kita ingin semua berbasis listrik. Kita akan bangun energi
yang hijau, energi yang terbarukan. Jangankan kereta api, nanti hampir semua kendaraan kita nanti dari listrik. Truk kita, bus kita, mobil kita, motor kita. Saudara, Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak memiliki visi besar dalam membangun Indonesia. Prabowo optimistis pembangunan jaringan perkeretaapian nasional, termasuk Trans Sumatera Railway dan Trans Kalimantan akan memperkuat konektivitas, mendorong kemajuan bangsa, serta tetap menjaga dan menghormati warisan sejarah Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pariwisata ini menjadi sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung potensi tersebut, Presiden mengajak seluruh daerah ini menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan agar Indonesia semakin menarik sebagai destinasi wisata. Pariwisata dinilai menjadi salah satu sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pariwisata mampu menggerakkan berbagai sektor usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis 30 Juli 2026. Presiden Prabowo menjelaskan kehadiran wisatawan memberikan dampak ekonomi yang luas. Menurutnya, satu wisatawan dapat menggerakkan mata rantai usaha, mulai dari petani, industri pengolahan, distribusi logistik, hingga pelaku usaha di restoran, kafe, dan hotel sehingga memberikan manfaat bagi banyak masyarakat. Presiden Prabowo menyebut kekayaan budaya, keindahan alam, dan suasana daerah di Indonesia merupakan daya tarik utama bagi wisatawan. Karena itu, potensi tersebut harus terus dijaga agar Indonesia semakin kompetitif sebagai destinasi wisata, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. jadi saudara, saya juga ingatkan bahwa untuk menggerakkan ekonomi untuk seluruh rakyat kita, pariwisata itu sangat penting. Pariwisata itu menghasilkan devisa. Pariwisata menggerakkan ekonomi. Satu wisatawan asing datang ke negara kita, minum secangkir kopi, petani kopi. Untuk mendukung pengembangan pariwisata, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Presiden mengajak seluruh kepala daerah dan instansi terkait bergotong royong menangani persoalan sampah, menjaga sungai dan alam, serta mempertahankan lingkungan yang bersih dan asri sebagai fondasi pariwisata berkelanjutan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kereta api memiliki peran strategis sebagai moda transportasi dan juga logistik yang mendorong pemerataan ekonomi. Presiden juga meminta pengembangan layanan kereta api difokuskan ini untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tentang revitalisasi dari Stasiun Semarang Tawang ini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal tersebut saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis 30 Juli 2026. Menurut Presiden, di tengah perkembangan zaman, kereta api tetap menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, kereta api dinilai sebagai instrumen penting dalam mendorong demokratisasi ekonomi. Presiden menegaskan layanan kereta api tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan. Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai bagian dari pelayanan publik, kereta api harus dikelola secara efisien, sekaligus tetap menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kota-kota kecil, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Kepala Negara juga meminta PT Kereta Api Indonesia Persero menyusun pengembangan layanan secara menyeluruh dan komprehensif.
Modernisasi serta pemanfaatan teknologi, menurut Presiden, harus tetap berpedoman pada tujuan utama, yaitu meningkatkan pelayanan kepada rakyat serta didukung dengan peningkatan investasi di sektor perkereta apian. Kereta api adalah instrumen logistik yang ekonomis. Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat. Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dengan mempercepat pemasangan sistem pengaman di perlintasan kereta. Presiden berharap pembangunan sektor perkereta apian terus dipercepat dengan mengedepankan prinsip keselamatan, efisiensi, keterjangkauan, dan pemerataan pelayanan demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad massal 62.000 unit kredit pemilikan rumah atau KPR rumah subsidi serta kredit usaha rakyat perumahan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad massal 62.000 unit KPR rumah subsidi dan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan senilai 880 miliar rupiah yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di kawasan Puri Delta City, SID Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Sebelum acara dimulai, Presiden meninjau rumah contoh serta rumah subsidi yang telah ditempati penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP. Suasana acara berlangsung meriah dengan penampilan tarian dan alunan musik drum band yang menyambut kedatangan Presiden. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait. Presiden juga berdialog melalui konferensi video dengan para debitur di berbagai daerah yang mengikuti akad massal secara serentak. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri PKP menyerahkan secara simbolis kunci kepada 4 debitur KPR rumah subsidi, serta bantuan kepada 4 penerima KUR perumahan dari berbagai profesi. Presiden menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya akad massal yang dilaksanakan serentak di 165 titik, tersebar di 372 kabupaten, kota, dan 36 provinsi di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan terus bekerja keras agar semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah yang layak. Menurut Presiden, pemenuhan kebutuhan hunian merupakan tanggung jawab negara sehingga berbagai terobosan akan terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah yang dapat dinikmati masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan dan memikirkan cara-cara terbaik untuk melipat gandakan jumlah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan perlunya inovasi dan juga terobosan mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Menurut Presiden, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta keberanian belajar dari pengalaman negara lain menjadi kunci untuk mendorong pembangunan rumah rakyat yang lebih cepat dan juga masif. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan perlu adanya inovasi dan terobosan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Hal ini disampaikan saat meresmikan akad massal 62.000 unit kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi dan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan senilai 880 miliar rupiah yang digelar secara hibrid dan dipusatkan di kawasan Puri Delta City, SID Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Presiden mengapresiasi sinergi Kementerian Perumahan dan juga kawasan permukiman, perbankan, pengembang, serta sektor swasta dalam mendukung program perumahan rakyat.
Meski demikian, Presiden menilai kebutuhan rumah masih sangat besar sehingga diperlukan langkah yang lebih cepat, masif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Presiden, pemerintah tengah mempelajari berbagai pengalaman negara lain, termasuk India yang dinilai ini berhasil membangun sekitar 40 juta rumah dalam waktu 12 tahun. Presiden menegaskan metode yang selama ini berjalan baik akan tetap dilanjutkan, namun harus dibarengi dengan keberanian untuk belajar, mengambil resiko yang terukur dan juga menciptakan terobosan baru dalam pembangunan perumahan. Kita sadar bahwa apa yang sudah kita capai adalah cukup membanggakan, tapi kita sadar juga bahwa kebutuhannya masih sangat-sangat banyak. Dan kita sedang merencanakan. Kita sedang mempelajari cara-cara yang lebih inovatif. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan percepatan penyediaan rumah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, perbankan himbara, pengembang hingga swasta nasional dalam semangat Indonesia Incorporate. Presiden menyebut perumahan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dan meyakini dengan kerjasama, keberanian, serta inovasi, pembangunan rumah rakyat dapat berjalan lebih cepat dan lebih masif. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara selama 2 jam ke puluhan target strategis di Iran. Operasi ini diklaim sebagai balasan atas serangan rudal Iran terhadap pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat menggempur sejumlah wilayah di Iran dalam operasi udara yang berlangsung selama 2 jam pada Kamis dini hari waktu setempat, 30 Juli 2026. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan serangan menyasar puluhan target milik Korps Garda Revolusi Iran atau IRGZ. Sasaran operasi meliputi pusat komando militer, fasilitas rudal dan drone, sistem pengawasan, pertahanan pesisir, serta infrastruktur maritim. Washington menyebut operasi dilakukan sebagai balasan atas serangan rudal balistik Iran yang menargetkan pasukan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pihak Iran mengonfirmasi telah melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan memberikan respon tegas terhadap setiap serangan menargetkan pasukannya. Konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus meningkat sejak akhir Februari 2026 dengan rangkaian serangan balasan meluas ke sejumlah wilayah di Timur Tengah. Eskalasi konflik ini menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar serta memaksa jutaan warga mengungsi dari daerah terdampak. Di lain itu, Amerika Serikat juga melancarkan serangan ke Iran sebagai balasan atas serangan rudal balistik yang menargetkan pasukan Amerika Serikat di Yordania. Eskalasi terbaru ini memupus harapan dibukanya kembali jalur diplomasi antara kedua negara. Militer Amerika Serikat mulai melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran pada Rabu malam waktu setempat 29 Juli 2026. Washington menyebut operasi sebagai respon atas serangan rudal balistik Iran yang menargetkan pasukan Amerika Serikat di Yordania sehari sebelumnya. Presiden Donald Trump menegaskan serangan balasan tidak dapat dihindari dan menyatakan Amerika Serikat akan memberikan respon keras terhadap setiap serangan yang menargetkan pasukannya. Trump mengklaim Iran menyadari serangan balasan akan dilakukan Amerika Serikat. Insiden ini memupus harapan dibuka kembali jalur diplomasi yang sebelumnya sempat muncul setelah Washington menghentikan serangan udara selama 13 hari. Di tengah memanas situasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Washington. Sebelumnya, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu membahas 3 opsi menghadapi Iran, yaitu melalui diplomasi, peningkatan tekanan ekonomi, atau melanjutkan operasi militer. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan agar bantuan militer langsung dari Amerika Serikat ini dihentikan secara bertahap dalam 10 tahun. Sebagai ganti, Israel ingin memperkuat kemitraan strategis melalui pengembangan teknologi pertahanan bersama. We're descendants from the original Hebrews of the Holy Land.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan gagasan baru mengenai hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ke Washington, Netanyahu mengusulkan agar bantuan militer langsung dari Amerika Serikat dihentikan secara bertahap dalam kurun waktu 10 tahun. Sebagai pengganti, Israel menginginkan hubungan lebih berorientasi pada kemitraan, termasuk melalui riset dan pengembangan teknologi persenjataan secara bersama. Usulan ini disampaikan Netanyahu saat bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, serta utusan khusus Steve Witkoff. Pemerintah Israel menginginkan skema bantuan militer tahunan melalui program Foreign Military Financing dihapus secara bertahap, namun tetap mempertahankan kerjasama dalam program pertahanan rudal. Netanyahu juga mengusulkan pembentukan dana bersama senilai 16 miliar dolar Amerika Serikat mendanai riset dan pengembangan sistem persenjataan generasi baru. Menurut pejabat Israel, langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan Amerika Serikat di tengah perubahan dinamika politik di Washington. Sebagai bagian dari strategi kemandirian pertahanan, Netanyahu disebut menginstruksikan pengembangan jet tempur buatan dalam negeri dalam 10 tahun mendatang. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pakistan menghadapi dilema diplomatik di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Islamabad harus menjaga hubungan strategis dengan Arab Saudi, namun di saat yang sama tetap mempertahankan hubungan baik dengan Iran. We begin with the developments in the Gulf region and the state of affairs between Iran and the US. Pemerintah Pakistan mengecam serangan milisi Houthi terhadap kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah terjadi Sabtu 25 Juli 2026. Islamabad menegaskan setiap ancaman terhadap kepentingan maritim Pakistan bisa ditanggapi dengan langkah sesuai hukum internasional. Sikap tegas ini muncul saat hubungan pertahanan yang erat antara Pakistan dan Arab Saudi termasuk Fakta Keamanan Bersama ditandatangani kedua negara. Di sisi lain, Pakistan juga menjaga hubungan diplomatik dengan Iran dan berperan sebagai salah satu mediator dalam upaya meredakan konflik di kawasan. Kondisi ini menempatkan Islamabad dalam posisi sulit karena harus menjaga keseimbangan hubungan dengan dua mitra pentingnya. Sejumlah pengamat menilai jika Arab Saudi meminta bantuan, Pakistan lebih mungkin memberikan dukungan bersifat defensif seperti pertukaran intelijen, pengawasan maritim, dan penguatan pertahanan udara. Langkah ini dinilai bisa membantu Riyadh tanpa harus menyeret Pakistan ke dalam konflik militer secara langsung. Namun jika ketegangan di Laut Merah terus meningkat, posisi netral Pakistan diperkirakan akan semakin sulit dipertahankan di tengah tekanan dari Arab Saudi maupun Iran. Ya, upacara penandatanganan kesepakatan bilateral antara Irak dan Turki diwarnai momen canggung. Seorang menteri Irak sempat menolak menandatangani dokumen di hadapan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. وزارة التخطيط العراقية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية تفضل من الجانب العراقي معالي السيد فالح الساري وزير المالية ومن الجانب التركي معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا. Momen tak biasa terjadi dalam upacara penandatanganan kesepakatan bilateral antara Irak dan Turki digelar di Ankara Selasa 28 Juli 2026. Menteri Transportasi Irak Wahab Al-Hassani sempat menolak menandatangani dokumen kerjasama di hadapan para pejabat dan tamu undangan. Insiden ini terjadi saat Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi dan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengikuti rangkaian acara disiarkan secara langsung. Perdana Menteri Irak kemudian memerintahkan menterinya menandatangani dokumen, sementara penerjemah menyampaikan situasi kepada Presiden Erdogan. Setelah sempat terjadi jeda yang canggung, dokumen akhirnya ditandatangani dan rangkaian acara dilanjutkan. Pertemuan kedua negara membahas kerjasama di bidang transportasi, energi, perdagangan, keamanan, dan berbagai isu regional. Salah satu kesepakatan penting adalah proyek jalan pembangunan akan menghubungkan pelabuhan Grand Fall di Irak dengan Turki melalui jaringan jalan raya dan kereta api. Sejumlah laporan menyebut penundaan penandatanganan diduga berkaitan dengan perselisihan politik internal di Irak mengenai dampak proyek ini terhadap posisi ekonomi dan pengaruh Iran di kawasan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang.
Pemirsa, panda raksasa betina bernama Ding Ding ini merayakan ulang tahun ke-9 di kebun binatang Moskow, Rusia. Ding Ding mendapat hadiah khusus berupa kue, buah, dan juga kursi santai dari bambu yang disiapkan para perawatnya. Suasana meriah mewarnai perayaan ulang tahun panda raksasa Ding Ding di kebun binatang Moskow pada Kamis siang waktu setempat 30 Juli 2026. Ding Ding genap berusia 9 tahun, menikmati kue ulang tahun berbahan aneka buah khusus dibuat para perawat. Pengunjung yang hadir turut menyaksikan menggemaskannya tingkah Ding Ding saat menikmati hidangan dan hadiah spesial di hari istimewanya. Direktur Kebun Binatang Moskow menyebut Ding Ding merupakan induk yang sangat baik karena berhasil membesarkan anaknya, Katyusha, secara alami tanpa campur tangan manusia. Sebagai hadiah, pihak kebun binatang menyiapkan kursi santai dari bambu lengkap dengan payung agar Ding Ding dapat beristirahat dengan nyaman. Perayaan ini menjadi bagian dari Pekan Panda yang berlangsung hingga 2 Agustus dengan beragam kegiatan edukasi tentang panda dan satwa liar Tiongkok. Keluarga panda di kebun binatang Moskow menjadi salah satu daya tarik utama sekaligus bagian dari program konservasi dan penangkaran panda raksasa dunia. Pemirsa, tim penyelamat di Cestas, Prancis ini berjuang mengevakuasi 2 ekor kuda yang menolak naik ke kendaraan pengangkut saat kebakaran hutan besar mengancam wilayah di sekitar Bordeaux. Evakuasi berlangsung dramatis. Proses evakuasi 2 ekor kuda menjadi tantangan bagi tim penyelamat di kawasan Pierreton, Cestas, Prancis. Sekitar 10 petugas bergantian menuntun, menarik, dan mendorong kuda agar mau masuk ke dalam kendaraan pengangkut. Salah satu petugas sempat mencoba memancing kuda dengan makanan sebelum kedua hewan tersebut akhirnya berhasil dievakuasi. Menurut salah seorang relawan, kuda-kuda dipindahkan dari kandangnya demi menyelamatkan mereka dari ancaman api yang terus meluas. Evakuasi dilakukan setelah pemerintah setempat memerintahkan pengosongan sejumlah wilayah di Cestas karena kebakaran hutan semakin mendekati permukiman warga. Kebakaran yang bermula di wilayah Saumos pada 22 Juli itu telah melalap sekitar 42.000 hektar lahan. Otoritas Gironde menyatakan hampir 220.000 warga dievakuasi sebagai langkah pencegahan akibat meluas kebakaran. Ya, pemirsa, Malaysia ini merupakan sebuah negara kaya sejarah Islam, memiliki dinamika ekonomi yang modern dan juga budaya yang berakar kuat pada peradaban Melayu. Malaysia memiliki pelabuhan yang dulunya menjadi simpul penting perdagangan Asia. Lalu seperti apa keindahan Malaysia? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Malaysia. Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Malaysia. Islam mulai masuk ke Semenanjung Melayu sejak abad ke-12 melalui jalur perdagangan maritim. Perdagangan dari Arab, Persia, hingga India membawa ajaran Islam seraya membangun hubungan ekonomi dengan penduduk lokal. Letak geografis Malaysia membuatnya menjadi pusat mobilitas perdagangan sejak berabad-abad lalu. Kedudukan strategis di jalur pelayaran dunia menghubungkan pedagang dari Nusantara, China, India, hingga Timur Tengah. Dari aktivitas perdagangan inilah lahir masyarakat multi-etnis dari Melayu, China, India, Arab, hingga Eurasia yang kemudian memperkaya budaya Malaysia. Keberagaman kuliner, bahasa, dan adat yang khas. Kuala Lumpur. Ibu kota Malaysia ini adalah jantung pemerintahan dan ekonomi. Kota ini berkembang menjadi pusat bisnis dan hub internasional yang memadukan modernitas dengan keberagaman budaya. Di tengah lanskap kota berdiri megah menara kembar Petronas, ikon global Malaysia. Bangunan ini pernah menjadi gedung tertinggi di dunia. Menara kembar ini bukan hanya kebanggaan nasional, tetapi juga simbol kemajuan teknologi dan ekonomi Malaysia. Di pinggiran Kuala Lumpur terdapat Batu Cave, rangkaian gua kapur berusia sekitar 400 juta tahun. Di dalamnya terdapat kuil Hindu yang menjadi pusat perayaan Thaipusam setiap tahun. Batu Cave menjadi destinasi wisata alam, budaya,
dan spiritual yang menyatu. Disinilah terlihat jelas harmoni antar agama yang menjadi ciri utama Malaysia. Melaka adalah salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-15 hingga ke-16. Letaknya yang strategis menjadikan pusat perdagangan internasional dari rempah Nusantara, tekstil India, porselin Cina, hingga komoditas dari Arab dan Persia. Di kota inilah berbagai budaya bertemu membentuk etnis. Melaka juga menyimpan jejak kolonial yang kuat. Di pusat kota tua terdapat kawasan Red Square atau Dutch Square, barisan bangunan merah yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Di sini, berdiri Christchurch Melaka, menara jam, dan bangunan kolonial lainnya yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Kawasan ini terasa seperti perjalanan melintasi masa lalu, dari kejayaan pelabuhan, penaklukan kolonial, hingga kota modern yang menjaga identitas sejarahnya. Kuala Kangsar di negeri Perak dikenal sebagai kota diraja. Salah satu ikonnya adalah Masjid Ubudiyah, yang merupakan masjid kerajaan yang dibangun pada tahun 1913. Dengan kubah emas dan arsitektur bergaya Indo-Sarasenik, Masjid Ubudiyah dianggap sebagai salah satu masjid terindah di Malaysia. Proses pembangunan sempat terhenti karena peristiwa unik. Dua gajah kerajaan bertarung dan merusak ubin marmer Italia. Meski berukuran tidak terlalu besar, keagungan masjid ini menjadikan simbol kebanggaan masyarakat Perak. Tidak jauh dari sana, berdiri Jembatan Victoria, merupakan jembatan kereta api bersejarah yang dibangun tahun 1900. Dengan struktur terus baja yang kokoh, jembatan ini dulunya menjadi jalur utama transportasi kolonial. Kini, Victoria Bridge menjadi destinasi wisata dan simbol perjalanan panjang perkembangan infrastruktur di Malaysia. Dari modernitas Kuala Lumpur, sejarah maritim Melaka, hingga keagungan Kuala Kangsar, Malaysia menunjukkan bagaimana tradisi, agama, dan perkembangan zaman dapat berjalan beriringan. Negeri jiran ini bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga cermin perjalanan panjang sejarah Asia Tenggara. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.